Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Indonesia pertemuan kedua kita bahas tentang penjelajahan samudra. Kalau kemarin kita bahas tentang Portugis dan Spanyol, kita bahas VOC dan EIC, yaitu Belanda dan Inggris. Langsung saja saya bacakan latar belakang pertama dari Belanda dulu. Kenapa Belanda melakukan penjelajahan samudra? Karena ada perang 80 tahun Belanda melawan Spanyol. Ditutupnya pelabuhan Lisbon di Portugis bagi pedagang Belanda akibat perang 80 tadi, dan terbitnya buku Itinerario Narrows of the Portuguese Indies karya Jan Huygens van Souten yang berisi deskripsi tentang perjalanan ke dunia timur, atau tepatnya ke India. Nah, pasti kalian penasaran kenapa perangnya lawan Spanyol tapi kok pelabuhan Portugis yang ditutup bagi Belanda. Akibatnya Belanda yang notabene mereka rata-rata reseller rempah-rempah maksudnya, mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon untuk dijual lagi ke seluruh Eropa. Itu kebanyakan pedagang Belanda. Saya jelaskan dulu, ini peta Eropa abad ke-16 Masehi, ada perubahan. Jadi Spanyol dan Portugis dikenal sebagai Uni Iberia. Artinya satu kesatuan wilayah yang dipimpin oleh satu raja, tapi dengan negara masing-masing. Jadi Portugis dan Spanyol di bawah satu tahta, yaitu Raja Spanyol. Begitu juga sebetulnya dengan Belanda. Ini Belanda. Belanda itu bawah di daerah taklukan Spanyol atau provinsi di bawah Spanyol. Mereka punya kurang lebih ada 17 provinsi. Nah, Belanda ini, ke-17 provinsi ini ingin lepas dari pengaruh Spanyol karena mereka ingin menganut agama yang mereka yakini, yaitu Kristen Protestan. Sementara Spanyol mendesak Belanda tetap menganut Kristen Katolik. Oke, jadi karena masalah agama ya. Kita lanjut saja ke proses penjelajahan bangsa Belanda. Proses penjelajahan bangsa Belanda kurang lebih seperti Portugis. Mereka mengambil ke wilayah timur. Ini jalur pelayarannya, ya ini ilustrasi saja, sebetulnya lewat laut ya, sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan, kemudian langsung ke Banten di Jawa. Pelopornya adalah Cornelis de Houtman, karena sifat de Houtman yang sombong dan congkak pada warga sekitar di Banten. De Houtman ini kurang diterima oleh masyarakat, kemudian dia pulang dan digantikan dengan Jacob Vanek. Nah, dari Jacob Vanek ini berbondong-bondonglah bangsa Belanda untuk melakukan pelayaran ke Hindia. Total yang tercatat itu ada 65 rombongan pelayaran. Bayangkan, 65 rombongan pelayaran. Untuk itu dibentuklah VOC. VOC atau company ini, Kongsi Dagang Hindia Belanda, dipimpin oleh Heren Seventeen, Dewan 17 provinsi tadi. Kemudian dipimpin perwakilannya di Hindia Belanda disebut Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal yang pertama Peter Wolf, ini mendirikan pertama kali VOC itu di Ambon untuk bandarnya. Kemudian dipindahkan ke Batavia atau Jakarta sekarang oleh Jan Pieterszoon Koen. Kemudian ada hak oktroy, ada 7 hak oktroy. Nah, nanti teman-teman bisa baca di modul. Lalu kebijakan VOC melayani ada pelayaran hongi, penyerahan wajib, pajak, dan ekstirpasi. Ini tujuan didirikannya VOC, tentunya ada persaingan, bukan hanya dengan Belanda, tapi dengan selain negara Belanda, contohnya Inggris dan Prancis. Lalu monopoli perdagangan rempah-rempah tentunya. Dan terakhir untuk membiayai perang 80 tahun tadi melawan Spanyol. Setelah lama VOC berkembang di Indonesia, akhirnya mereka bubar. Alasannya ada 3. Pertama, hutang. Hutangnya pertama karena biaya perang, bukan hanya 80 tahun, tapi perang melawan daerah-daerah yang memberontak kepada VOC, contohnya seperti perlawanan di Maluku oleh Kapiten Patimura, kemudian perang di Ponorogo, dan lain-lain.
Kemudian ada korupsi pegawai yang menyebabkan hutang semakin menumpuk, dan terakhir dividen yang harus dibayarkan, yaitu sisa hasil usaha kepada pemegang saham di POC. Adanya persaingan tentunya dari kongsi dagang lain seperti Inggris dan Prancis, kemudian berdirinya Republik Batav di Belanda. Apa sih berdirinya Republik Batav? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Sekarang saya bahas tentang pelayaran Inggris. Pelayaran Inggris, kenapa saya tampilkan peta yang sama dengan Spanyol? Karena memang jalurnya sama persis. Francis Drake dan Thomas Cavendish mengikuti jalur yang dilalui oleh Magellan. Jadi dari Inggris sini, kalau Magellan ke sana, kalau Drake dia ke sini. Dan tiba sama di Maluku. Pulangnya dia lanjut dengan jalur yang kurang lebih sama dengan Magellan. Penyebabnya kenapa Inggris melakukan pelayaran? Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun. Nah, sama. Inggris membantu Belanda dalam hal menganut keyakinan yang mereka anut, yaitu Kristen Protestan. Karena bantuannya ini, Portugis notabene menutup pelabuhannya untuk Inggris, dan Inggris tidak bisa meminta atau mendapatkan pasukan rempah-rempahnya. Nah, setelah pelayaran Francis Drake dan Thomas Cavendish tadi, akhirnya didirikan kongsi dagang EIC oleh Ratu Elizabeth untuk perdagangan di Asia khususnya. Kemudian awal tahun 1613 Inggris berdagang di Makassar, setahun kemudian mendirikan loji di Batavia atau gudang. Tapi akhirnya Inggris dapat diusir oleh Belanda karena tidak membuang Inggris melawan Belanda. Kemudian tahun 1682 Inggris memperkuat kedudukannya di Sumatera, tepatnya di Bengkulu, dan akhirnya kembali ke India. Begitu mungkin penjelasan singkat yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini. Selebihnya kalian bisa baca-baca di modul yang Bapak berikan. Ini ada latihan, ada 5 soal, silahkan dikerjakan perlahan saja. Kemudian ini kegiatan, silahkan dijawab pertanyaan yang tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa difoto seperti latihan dan kegiatan yang pertanyaan ini silahkan kumpulkan di Google Classroom. Kemudian yang kemarin belum, di pertemuan pertama, misalkan peta pelayaran bangsa Eropa, kemudian mind mapping. Bagi yang belum ya, misalkan sudah Pak, saya peta pelayarannya, berarti tinggal membuat mind mapping untuk dijelaskan dan direkam melalui video atau audio. Nah, ini pengumpulannya via WhatsApp. Misalkan terlalu berat atau besar Pak untuk penyimpanannya, silahkan simpan di Google Drive masing-masing. Nanti kirimkan link Google Drive kalian, nanti saya download ya. Atau misalkan Pak, saya udah buat mind mapping yang kemarin direkam pakai video atau audio, ya berarti sekarang tinggal buat data pelayaran. Atau Pak, saya dua-duanya sudah, berarti tidak usah mengerjakan tambahan gitu. Deadline-nya ini 5 hari dari materi ini dibagikan. Misalkan hari Selasa, berarti pengumpulan kurang lebih maksimal di hari Sabtu. Begitu. Hatur nuhun sabandungan. Ya, gambar hanya pemanis saja. Intinya terima kasih telah memperhatikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kehidupan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.